Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, meskipun tahta pohon suci sudah retak, tapi Chu Feng masih duduk di atasnya. Selain itu, ada item tambahan di tangannya. Itu adalah pedang merah tua. Chu Feng tidak menunjukkan jejak ketakutan, meskipun dia menghadapi kepala klan iblis klan yang melahap darah. Namun sebaliknya, ia tampak sangat santai. Teman muda Chu Feng, aliansi kita masih berdiri. Namun, tidak ada aliansi antara diriku dan sekelompok sampah ini, kata kepala klan iblis yang melahap darah. Karena kita adalah sekutu, apakah kata-kataku ini menjadi beban? Tanya Chu Feng. Tentu saja tidak, kata kepala klan iblis yang melahap darah. Kalau begitu, lanjutkan hidup berdampingan dengan damai. Paling tidak, jangan lepaskan pembantaian di sini, kata Chu Feng. Teman muda Chu Feng, apakah kamu lupa bagaimana sekelompok sampah ini memperlakukanmu sebelumnya? Jika mereka diizinkan untuk pergi dengan aman, itu pasti tidak akan menjadi hal yang baik untuk Chu Heavenly Clan kamu. Dengan sifat tercela mereka, mereka pasti akan membalas dendam terhadap klan surgawi Chu kamu, kata kepala klan iblis yang melahap darah. Aku akan menyelesaikan masalah itu dengan mereka sendiri, dan itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak berhubungan. Karena aku adalah orang yang membawa mereka ke sini, maka aku secara alami harus membawa mereka keluar, kata Chu Feng. Benar-benar bodoh. Namun karena kamu sudah membuat permintaan, aku akan memberimu wajah. Karena bagaimanapun, pria tua ini bisa mencari mereka untuk membalas dendam kapan saja, kata kepala klan iblis. Setelah kepala klan iblis yang melahap darah habis mengatakan kata-kata itu, dia mengambil kembali kekuatan penindasnya. Kemudian, dia berkata kepada orang banyak, "Kalian para sampah, dengarkan baik-baik. Mulai hari ini, kalian semua berutang pada teman muda Chu Feng. Dialah yang telah menyelamatkan kalian semua," kata kepala klan iblis. "Terima kasih Tuan Muda Chu Feng, terima kasih Tuan Muda Chu Feng." Semua kerumunan mulai mengucapkan terima kasih kepada Chu Feng. Mengabaikan semua hal lain, mereka setidaknya berterima kasih kepada Chu Feng dengan tulus. Mereka semua bisa mengatakan bahwa, niat membunuh kepala klan iblis yang melahap darah sebelumnya bukanlah dusta. Dia benar-benar berencana untuk membunuh mereka. Jika bukan karena Chu Feng berbicara untuk mereka dan menghentikannya, mereka pasti sudah mati. Tak satu pun dari mereka yang bisa hidup, dan bahkan Tante Yinjian tidak akan menjadi pengecualian. Chu Feng tidak repot-repot memperhatikan kerumunan yang berterima kasih padanya. Sebagai gantinya, dia menggenggam tinjunya kepada kepala klan iblis yang melahap darah. "Terima kasih senior, karena telah memberiku wajah," kata Chu Feng. Setelah dia selesai mengatakan kata-kata itu, dia menyingkirkan pedang dewa jahat. "Kenapa kamu memegang pedang jelek itu?" Zhang Xirui melompat ke arah Chu Feng, dan bertanya dengan ekspresi penasaran di wajahnya. "Ini bukan urusanmu," kata Chu Feng. "Cih," Zhang Xirui melemparkan pandangan jijik pada Chu Feng. Namun dia tidak menanyakan lebih lanjut tentang masalah ini. Sebenarnya, banyak orang memperhatikan Evil God Sword Chu Feng yang dipegang di tangannya. Namun, tidak ada yang peduli untuk memperhatikannya. Paling-paling, mereka hanya akan menjadi sedikit ingin tahu seperti Zhang Xirui. Akan tetapi, pria mayat yang mengamati ini dari bayang-bayang melalui permukaan danau yang lebih penasaran. "Apakah kamu tahu tentang pedang saudaramu itu?" tanyanya. "Kenapa?" tanya Wang Qiang. "Pedang itu agak luar biasa," kata pria mayat hidup. "Karena kamu bisa tahu, maka tuan muda ini akan menjadi penyanyang dan memberitahumu tentang hal itu. Pedang kakakku itu disebut pedang dewa jahat, itu begitu kuat, bahkan bisa menghilangkanmu. Maka dari itu kentut tua, meskipun kamu berani bersikap tidak sopan terhadap tuan muda ini, tapi aku ingin kamu memperhatikan sopan santunmu terhadap kakakku. Bahkan meskipun kultivasinya jauh lebih rendah dari milikmu, tapi kemampuannya akan memenuhi kamu dengan penyesalan," kata Wang Qiang. "Itu sungguh luar biasa." Orang tua ini benar-benar ketakutan, pria mayat hidup itu berpura-pura takut. "Aku sudah memperingatkanmu, nanti kamu jangan datang dan menangis padaku," kata Wang Qiang. "Sangat baik. Setelah mendengar itu dari kamu, aku bahkan lebih tidak sabar untuk mengalami kemampuan saudara lelakimu itu."
Karena aula istana suci akan ditutup, silakan dan panggil mereka ke sini, kata mayat itu. Kamu ingin mereka datang ke sini? Tanya Wang Qiang. Tentu saja, kamu akan segera bertemu dengan saudaramu, bukankah kamu merasa sangat bahagia? Pria mayat hidup itu bertanya. Oh, itu tentu saja, balas Wang Qiang dan tersenyum jelek. Meskipun Wang Qiang tersenyum bahagia, tapi dia sebenarnya panik di dalam hatinya. Setelah berinteraksi dengan pria mayat hidup begitu lama, Wang Qiang telah mendapatkan pemahaman tentangnya. Pria mayat hidup itu adalah seseorang yang sudah ada sejak era kuno. Dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Dia begitu kuat, sehingga kekuatannya tidak bisa ditebak. Dia adalah eksistensi paling kuat yang pernah dijumpai Wang Qiang. Pada saat yang sama, dia juga keberadaan yang paling menakutkan. Selain itu, meskipun dia tertawa dan bercanda dengan Wang Qiang, tapi dia tahu bahwa pria mayat hidup itu sangat berbahaya. Karena itulah, jauh di dalam hati Wang Qiang, dia tidak ingin Chu Feng berdiri di depannya. Namun Wang Qiang juga tahu, bahwa apa yang akan terjadi sesudahnya adalah sesuatu yang tidak dapat dia kendalikan. Dengan demikian, dia tidak tahu apakah itu merupakan berkah atau bencana bagi Chu Feng untuk muncul di sana. Bergemuruh. Gemuruh aula istana semakin kuat, dan celah mulai muncul di dinding. Semua orang bisa mengatakan bahwa aula itu hampir hancur. Waktunya sudah habis. Kita semua akan meninggalkan tempat ini, kata kepala klan Chu Heavenly Clan. Mendengar kata-kata itu, orang banyak menjadi sangat gembira. Mereka semua berharap untuk segera meninggalkan tempat itu. Setelah semua, kepala klan iblis pelahap darah, yang merupakan keberadaan yang sangat menakutkan, dia berada di sana. Mereka bisa kehilangan nyawa mereka kapan saja, dan tidak ada yang lebih aman daripada cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Tidak semua orang akan meninggalkan tempat ini. Hanya mereka yang lemah yang akan meninggalkan tempat ini. Kamu sampah yang hanya peduli pada kepentingan diri sendiri, kamu ditakdirkan untuk tidak dapat bertemu Lord Qin Kunlun, dan tidak dapat memperoleh kekuatan sejati, kata kepala klan iblis yang melahap darah. Bagaimana mungkin? Apakah kamu menyiratkan bahwa Tuan Qin Kunlun benar-benar masih hidup? Apakah dia adalah orang yang mengatur penghalang sebagai ujian bagi kita? Seorang individu yang berani dan penasaran segera bertanya. Aku sudah mengatakan itu sejak awal. Apakah aku harus menekankan kembali ucapanku lagi? Kata kepala klan iblis melahap darah. Kerumunan terasa lebih rumit setelah mendengar kata-kata itu. Awalnya mereka berpikir bahwa kepala klan iblis yang melahap darah sedang bercanda dengan mereka. Mereka juga sama sekali tidak percaya bahwa Qin Kunlun masih hidup. Namun ketika masalah mulai terjadi, mereka mulai mempercayainya sedikit. Justru karena mereka mulai mempercayainya sedikit, sehingga mereka merasa tidak berdamai. Qin Kunlun masih hidup, dan telah menyiapkan beberapa uji coba. Dalam hal itu, jika seseorang bisa menjalani ujian terakhir, maka orang itu sangat mungkin menerima warisan Qin Kunlun. Selain itu, sangat jelas bahwa mereka semua orang yang telah gagal dalam ujian. Itulah alasan mengapa mereka merasa sangat tidak berdamai. Bas-bas. Pada saat kerumunan semua bertanya-tanya apakah Qin Kunlun benar-benar masih hidup, cahaya yang menyilaukan muncul di depan mata semua orang. Pada saat berikutnya, lingkungan mereka menjadi sangat putih. Semua kerumunan kehilangan kemampuan untuk bergerak. Mereka bisa merasakan kekuatan besar mendorong tubuh mereka ke depan, dan menggerakkan mereka dengan cepat. Selain itu, situasi seperti ini tidak berlangsung lama. Segera, kekuatan yang mendorong kerumunan ke depan pun menghilang, dan lingkungan mereka tidak lagi ditutupi oleh cahaya putih. Mereka telah kembali ke dunia nyata. Selain itu, mereka dapat melihat yang sangat besar, dan menyebabkan kerumunan merasa hormat. Hanya pada saat itulah, semua kerumunan berdiri di luar pohon suci Void. Selain itu, mereka tidak lagi bisa memasuki pohon suci Void, karena penghalang di sekitarnya telah muncul lagi dan menahan kerumunan. Setelah mengetahui bahwa mereka telah meninggalkan pohon suci Void, reaksi pertama dari kerumunan adalah untuk memeriksa lingkungan mereka. Mereka mencari klan iblis yang melahap darah. Setelah semua, klan iblis yang melahap darah adalah ancaman fatal bagi mereka. Kenapa tidak ada satu klan iblis yang melahap darah yang terlihat? Setelah memeriksa, kerumunan menemukan bahwa orang-orang di aula istana suci semuanya berkumpul di sini. Klan iblis yang melahap darah adalah juga tidak hadir. Tidak, ada juga Chu Feng. Teman muda Chu Feng juga tidak ada.
Seseorang tiba-tiba berteriak dengan khawatir. Setelah diperiksa lebih dekat, kerumunan menemukan bahwa Chu Feng benar-benar tidak ada di sana. Mungkinkah apa yang dikatakan kepala klan iblis darah itu benar, bahwa Lord Qin Kunlun benar-benar masih hidup? Bukankah ini berarti bahwa mereka telah mencapai keberadaan yang legendaris itu? Pada saat itu, banyak orang mengungkapkan ekspresi iri di wajah mereka. Dentingan. Tiba-tiba saja, angin kencang menyapu dan menutupi seluruh wilayah. Arah dari mana angin kencang itu berasal, adalah pohon suci Void. Tanpa sadar, kerumunan mengarahkan mata mereka ke arah Void Secretary. Mereka ingin mencari tahu apa yang terjadi. Itu adalah seru kerumunan. Setelah melihatnya, semua kerumunan membuka mata lebar-lebar dengan terkejut. Mereka bahkan tidak berani mempercayai pemandangan di depan mereka. Dedaunan Void Secretary semuanya telah jatuh darinya. Seperti hujan badai daun, mereka menyapu langit dan mendarat di tanah. Karena ada terlalu banyak daun dan daunnya terlalu besar, tanah di sekitarnya segera ditutupi oleh daun-daun. Daun yang tak terhitung jumlahnya itu memenuhi tanah sejauh mata memandang. Itu seperti lautan dedaunan, dan pemandangan itu agak spektakuler. Selain itu, meskipun tanah tampak spektakuler, ketika kerumunan melihat ke Void Secretary yang melayang di langit, mereka merasakan semacam sensasi yang tak terlukiskan. Void Secretary yang sangat besar itu benar-benar telanjang, dan hanya batang dan ranting pohonnya yang tersisa. Tidak ada sedikit pun dedaunan di cabang-cabangnya, dan semua daunnya jatuh ke tanah. Karena itulah, semua orang memiliki pertanyaan yang sama di hati mereka. Mengapa daun pohon suci Void tiba-tiba jatuh? Ada yang salah, ucap kerumunan. Segera, kerumunan menemukan bahwa bukan hanya daun yang semuanya jatuh dari pohon suci Void, tapi Void Secretary sendiri juga layu. Seolah-olah pohon itu kehilangan kekuatan hidupnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi pada pohon suci Void? Ucap kerumunan yang ketakutan setelah menyaksikan hal seperti itu. Karena bagaimanapun, mereka semua mengalami kekuatan Void Secretary. Ketika mereka berada di pohon suci Void, mereka semua kehilangan kemampuan luar biasa, dan sepenuhnya dikuasai oleh kekuatan pohon suci Void. Ini terutama sehubungan dengan Aula Istana Suci. Tempat yang begitu kaya energi alami itu benar-benar langka. Kalau tidak, itu tidak akan mungkin bagi kepala klan iblis pelahap darah untuk dapat membuat terobosan ke ranah Maha Agung dalam waktu yang singkat. Selain itu, mengapa pohon suci Void yang kuat seperti itu bisa menjadi seperti itu? Itu hanya tampak seperti di ambang kematian. Mungkinkah tanah kultivasi yang demikian akan berakhir hancur? Mungkinkah ini disebabkan oleh klan iblis yang melahap darah? Tanya seseorang. Mustahil. Bagaimana mereka bisa memiliki kemampuan semacam itu? Bantah orang lain. Namun, teori itu langsung dibantah. Setelah memikirkannya, itu benar-benar tidak masuk akal. Orang terkuat di antara klan iblis yang melahap darah adalah kepala klan mereka. Namun, dia hanya berhasil membuat terobosan ke ranah Maha Agung dengan kekuatan Void Secretary. Jadi, bagaimana mungkin dia bisa membawa kehancuran pada pohon suci Void? Tiba-tiba, seseorang berteriak, "Celat lihat, Void Secretary runtuh." Oh surga, Void Secretary sebenarnya hancur. Seru kerumunan. Di saat berikutnya, kejutan memenuhi wajah semua orang yang hadir. Tidak dapat mengalihkan pandangan mereka, mereka menatap Void Secretary. Void Secretary yang sangat besar memang benar-benar hancur. Bagian-bagian yang hancur berubah menjadi gas, dan kemudian menyebar ke udara tipis. Segera, pohon suci Void besar yang mampu menutupi langit itu menghilang di depan penglihatan orang banyak. Mungkinkah Void Secretary benar-benar dihancurkan seperti itu? Semua kerumunan merasa sangat terguncang, yang secara pribadi menyaksikan hilangnya pohon suci Void. Jika bukan karena fakta bahwa tanah masih tertutup dedaunan, orang banyak tidak akan percaya apa yang mereka saksikan. Kasihan sekali, tanah kultivasi suci seperti itu tidak akan lagi memberi manfaat bagi generasi mendatang yang tak terhitung jumlahnya. Sangat disayangkan bahwa orang-orang dari generasi masa depan, mereka tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari tanah kultivasi suci ini, kata kerumunan. Ekspresi kerumunan berubah sangat rumit, dan mereka tidak hanya merasakan kesedihan dan rasa kehilangan. Bagi para kultivator bela diri, memiliki tanah kultivasi yang hilang seperti itu bukanlah hal yang baik sama sekali. Oh tidak, bagaimana dengan Feng Er? Di mana Feng Er? Seru kepala klan Chu.
Dibandingkan dengan yang lain, kepala klan Chu Heavenly Clan panik. Dia sama sekali tidak peduli mengapa Void Secretary yang layu dan menghilang. Hanya ada satu hal yang dia khawatirkan, yaitu Chu Feng. Saudara Chu, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu. Kami semua dibawa ke sini oleh kekuatan pohon suci Void. Teman muda Chu Feng yang tidak dibawa ke sini, itu mungkin bukan hal yang buruk. Karena bagaimanapun, dia telah mengalami banyak hal di pohon suci Void. Jika semua itu adalah ujian, maka tidak ada yang bertahan lebih banyak darinya, dan tidak ada yang lebih baik darinya. Dengan demikian, aku percaya bahwa sangat mungkin teman muda Chu Feng masih di aula Istana Suci. Mungkin ada peluang yang lebih besar yang sedang menunggunya, kata Tantai Yinjian. Lord Tantai, dalam hal ini, apakah itu berarti Void Secretary tidak sepenuhnya menghilang? Tetapi lebih tepatnya, itu hanya tampak seperti menghilang. Seseorang bertanya. Kemungkinannya itulah yang terjadi, bahkan hal semacam ini telah terjadi beberapa kali di Ancestor Martial Starfield. Ada beberapa kesempatan di mana tempat kultivasi suci tampaknya telah menghilang, namun hanya untuk disembunyikan saja, kata Tantai Yinjian. Aku benar-benar berharap Void Secretary hanya menyembunyikan dirinya, dan tidak menghilang, kata kerumunan orang yang menghela nafas berturut-turut. Meskipun mereka semua merasakan apa yang dikatakan Tantai Yinjian sangat masuk akal, namun tetap saja bahwa mereka secara pribadi menyaksikan Void Secretary layu dari keadaan mekar penuh, dan kemudian menghilang. Dengan demikian, jika mereka menggunakan logika mereka untuk melakukan deduksi, mereka merasa bahwa Void Secretary kemungkinan sudah musnah. Adapun Chu Feng, kerumunan lebih bersedia untuk percaya bahwa dia telah ditangkap oleh klan iblis yang melahap darah. Setelah semua, klan iblis yang melahap darah memiliki pemahaman yang mendalam tentang pohon suci Void. Meskipun mereka mungkin tidak bisa mengendalikan kekuatannya, tapi mereka bisa menjebak Chu Feng di pohon suci Void. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.